Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan ibadahu bitaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para jamaah hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Jumat ini, di salah satu Jumat dari bulan Sya'ban, bulan persiapan bagi kita untuk menyongsong dan menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka-mereka yang ingin kembali ke dalam fitrah mereka sebagaimana pertama kali mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata fitrah di dalam bahasa Arab dengan timbangannya fi'lah menunjukkan keadaan ketika pertama kali manusia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia pada saat pertama kali ada sekalian dalam keadaan suci. Bahkan sebelum dia mengenal ayahnya, sebelum mengenal ibunya, sebelum mengenal kehidupan yang terdapat di atas dunia ini, Allah telah memperkenalkan dirinya kepadanya dan mengambil kesaksian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nusarriful ayati wa la'allahum yarji'un. Terangkan kepada mereka, wahai Rasulullah, ketika Tuhanmu untuk pertama kalinya mengambil anak-anak Adam dari punggung orang tua mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kesaksian mereka pada waktu yang begitu dini. Dia belum mengenal sesuatu pada saat itu, bahkan belum mengenal ibu yang mengandungnya, ayah yang menjadi pembuah
dari telur yang ada pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksiannya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian. Kesaksian ini, hadirin sekalian, kesaksian yang berbeda dengan kesaksian saat ini. Kesaksian tersebut adalah kesaksian yang bersifat fitri. Lisan belum berbicara, telinga lahir belum mendengar karena bayi lahir ke dunia dalam keadaan tuli, atau pendengarannya amat minim. Tapi pada saat itu hadirin sekalian, Allah berbicara kepada manusia, berbicara hadirin sekalian kepada jiwanya. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, pencipta kalian? Maka tidak ada satupun manusia kecuali berkata, qalu bala syahidna. Kami benar-benar ya Allah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Lalu Allah terangkan mengapa Allah mengambil kesaksian kita pada waktu yang begitu dini, sebelum kita keluar ke dunia ini, sebelum kita berakal dan berfikir. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian di hari kemudian nanti, pada saat kalian dikumpulkan dan dibangkitkan, kalian tidak beralasan, ya Allah, kami tidak tahu, menahu dan mengenal Engkau. Kami tidak pernah diperkenalkan mengenai dirimu, ya Allah. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah, kami lahir dari ayah, ibu, kakek, dan nenek yang mempersekutukan Engkau. Kami hanya ikut di belakang mereka. Masakan Engkau akan menghukum kami disebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka. Demikianlah kami menerangkan dan menguraikan ayat-ayat kami agar mereka kembali, bukan agar mereka berpikir atau berakal, tidak. Tapi penutup dari ayat ini agar mereka kembali kepada apa yang pernah mereka ucapkan ketika mereka masih pertama kali hadirin sekalian dalam proses penciptaan. Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Pada saat itu hadirin sekalian, yang kita kenal untuk pertama kalinya adalah Allah. Ini yang dinamakan fitrah. Bahkan kita bukan hanya diperkenalkan kepada Allah, nilai-nilai yang pertama ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai kebajikan, kemuliaan. Pada saat itu manusia belum mengenal perbuatan-perbuatan nista dan hina, belum melakukannya. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa bagaimana Allah menyempurnakan. Salah satu penyempurnaan yang Allah lakukan pada jiwa setiap manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Walaupun dia belum belajar, walaupun belum mendengar pengajaran para rasul, walaupun belum menerima kitab yang Allah turunkan kepadanya, tapi sistem nilai mengenai kebenaran, kebajikan telah ditanamkan dalam jiwa manusia. Allah perkenalkan kepadanya fujuraha wa taqwaha, mana perbuatan-perbuatan fujur yang tidak baik dan mana perbuatan-perbuatan baik dan takwa. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia untuk pertama kalinya dia berdusta kecuali hatinya akan gelisah. Untuk pertama kalinya dia berbuat khianat kecuali dia akan menderita dan tidak tenang. Tapi setiap kali dia berbuat kebaikan, walaupun belum tahu bahwa itu merupakan hal-hal yang diridhai Allah, hatinya akan tenteram dan bahagia. Oleh karena itu ketika seorang bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bisakah kau menerangkan kepada kami apa itu kebajikan dan apa itu keburukan, apa itu kebenaran dan apa itu kebatilan? Karena seringkali manusia dihadapan keadaan yang membuat dia bingung untuk memberikan keputusan. Disebabkan karena apa? Karena manusia hadirin sekalian kebanyakannya telah terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan,
Telah banyak manusia yang mengabdi kepada syaitan, dan syaitan menghiasi keburukan-keburukan amal mereka menjadi indah. Sedangkan yang benar dan baik, syaitan hiasi di hadapan mereka sebagai hal-hal yang buruk. Rasulullah SAW langsung berkata kepadanya, "Istafti qalbak wa in aftakal mufti." Tanya hati nurani, bukan nafsu, tapi tanya hati nurani. Walaupun orang-orang memberikan fatwa yang bermacam-macam kepadamu, tapi nurani itu akan dapat menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Masih tidak cukup, Nabi berkata, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan. Mengapa? Karena al-khairu tuma'ninah wasyakku ribah. Kebaikan itu memberikan rasa tenteram, damai. Sedangkan perbuatan yang salah menimbulkan keraguan, kelimbangan, bahkan ketakutan. Oleh karena itu banyak pembesar-pembesar konglomerat yang memiliki berbagai macam hal dan fasilitas hidup, tapi mereka tidak dapat menikmati tidur dengan nyenyak. Mereka memiliki berbagai macam sarana dan prasarana kehidupan mulia dan mewah, tapi justru dia merasakan hidupnya rendah, hina. Karena setiap kali dalam kesendirian, nuraninya selalu menegur dirinya. Nuraninya merendahkan dirinya, walaupun dia dimuliakan di tengah-tengah banyak orang, tapi justru dia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu dia selalu berusaha untuk mencari kesibukan yang dapat membuat dirinya lupa dan tidak mendengarkan suara nurani. Siang tidak cukup, hingga malam hari dia masih menyibukkan dirinya, karena di saat dia berada dalam kesendirian itu merupakan penderitaan yang berat. Terkadang untuk tidur dia harus melelahan, hari sekalian pil pernah, tapi itu pun hanya memberikan beberapa saat. Tidur, bahkan tidurnya pun tidak luput dari mimpi-mimpi yang mencekam dan menakutkan. Oleh karena itu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran diturunkan bukan untuk menanam sesuatu yang baru dalam diri manusia, tapi untuk memupuk, untuk menyiram, untuk mengasuh nilai-nilai fitrah yang tertanam dalam diri manusia. Oleh karena itu manusia takkan dapat mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin menerangkan kepada kita dalam satu sumpah, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah tin. Mungkin untuk kebanyakan kita sangat asing. Waz-zaitun, demikian pula buah zaitun. Tapi tempat di mana tumbuhnya, kedua tempat ini tidak asing bagi kita. Negeri Syam, dari Yerusalem, dari Israel, terutama sekali hadirin sekalian, Bukit Husaina. Ini merupakan daerah di mana para nabi di sana dilahirkan dan diutus oleh Allah, terutama sekali nabi-nabi dari Bani Israel. Buah ini mengandung rahasia, tapi tempat di mana tumbuhnya buah-buah ini merupakan tempat kelahiran para nabi, para rasul, dan di sana mereka diutus. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, dan bukit Tur Saina. Satu bukit, hadirin sekalian, di mana Allah berbicara langsung kepada Musa. Satu bukit di mana Allah pernah berbicara kepada Musa, disaksikan oleh 70 orang pengikut dari Bani Israel. Bukit di mana Allah melantik Musa sebagai nabi. Ini hadirin sekalian mengingatkan kepada orang-orang Yahudinya, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Musa, bahwa yang mengutus nabi kita adalah yang mengutus mereka. Kita merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Asal usul kita, ayah ibu kita, darah yang mengalir di tubuh kita, kita pernah bersatu dalam rahim ibu yang sama dan sulbi ayah yang sama.
kemudian Tuhan kita pun satu. Seluruh agama di atas permukaan bumi ini lah agama yang satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya inilah umat kalian yang melambangkan satu kesatuan. Satu umat yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Para nabi, para rasul adalah nabi-nabi dan rasul yang bersaudara, yang menyampaikan pesan yang sama kepada umat manusia, mengajak manusia kembali kepada Allah, berjalan di atas jalannya, mengikuti petunjuk. Dan akulah Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian kepada. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi bukit Tur Saina, di mana Allah berbicara kepada Musa, mengangkatnya sebagai seorang nabi, dan negeri yang aman ini, kota suci Mekah. Kota suci Mekah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, sedangkan kota suci Yerusalem dibangun oleh Ibrahim dan putranya yang bernama Ishak. Kita semua merupakan keluarga Ibrahim, nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra-putra Ibrahim. Mereka juga membawa ajaran tauhid. Maka siapa saja yang mengaku beriman kepada Isa, beriman kepada Musa, beriman kepada para nabi, maka dia tidak akan dapat mengelak untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pula kepada ajarannya. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Nabi kita, dia wajib untuk beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau tidak, Allah tidak akan menerima keimanan kita. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan satupun dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Apabila umat manusia kembali bersatu dalam agama Allah, apabila kaum muslimin bersatu dan tidak bergolong-golongan, tidak bercerai-berai, tidak bersekte-sekte, tidak berpartai-partai, tapi mereka semua berinduk kepada agama mereka, berinduk kepada pemimpin yang mengarahkan mereka ke jalan Allah. Lalu mereka memberikan suara mereka juga kepada pemimpin yang akan memimpin mereka dalam kebenaran. Niscaya semenjak lama negeri ini akan berubah menjadi syamil, menjadi syurga hadirin sekalian. Dan umat Islam di negeri ini akan menjadi umat yang terdepan dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka, dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tapi saya, tanpa disadari, syaitan telah menghiasi amal-amal buruk mereka menjadi indah. Bersatu adalah seruan yang diserukan oleh para nabi, tapi ternyata syaitan menghiasi persatuan sebagai satu hal yang buruk dan menyingkirkan di hati kebanyakan kaum muslim. Bergolong-golongan dan bercerai-berai merupakan satu yang dimurkai Allah, satu hal yang dibenci oleh Allah, yang akan merugikan, menghancurkan. Tapi syaitan menghiasi di mata kebanyakan kaum muslimin sebagai sesuatu yang indah dan menarik, yang seharusnya kita berserah diri kepada Allah. Tapi yang terjadi justru kita lebih suka menonjolkan diri kita, kelompok kita dan golongan kita, bukan melebur diri kita semua hadirin sekalian dalam keimanan dan keislaman kepada Allah. Maka sesuai dengan perbuatan kita, kita menuai hasil-hasilnya: kemunduran, kemiskinan, kerendahan, dan kekayaan yang berada di tangan orang-orang lain. Sedangkan kita hanya menerima sisa-sisa makanan yang berjatuhan dari hidangan dan meja hadirin sekalian yang mereka nikmati. Oleh karena itu sudah tiba saatnya bagi kita kaum muslimin tidak lagi menyuarakan suara golongan dan kelompok, atau menebar fanatismenya, menaburkan doktrin-doktrinnya. Tapi kita semua menanggalkan berbagai macam fanatisme kita, ego sektoral kita, semangat berkelompok kita, atau hasrat untuk menonjolkan diri. Semua ini hadirin sekalian kita satukan dalam Allahu Akbar. Kita satukan dengan baik yang kita ucapkan: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana awwalul muslimin. Bersatu dalam agama Allah, berserah diri kepada Allah tidak akan merugikan kita, karena dia tidak butuh, kita yang butuh kepada Allah. Dia maha kaya, dia kuasa untuk melimpahkan rahmat keberkahannya atas kita. Dia maha mulia, dia tidak butuh sesuatu dari kita. Tapi Allah akan memuliakan orang-orang yang bertawadhu dan merendah di hadapan kebesarannya. Tapi sebaliknya Allah akan menjatuhkan, merendahkan, bahkan mengusir mereka-mereka yang menyombongkan diri di atas muka bumi. Lihat iblis yang beribadah kepada Allah ribuan tahun sebelum Adam dilahirkan, disebabkan kecongkakan kesombongannya, Allah laknat dan kutuk dirinya. Demikian pula umat manusia yang mengikuti jejaknya, Allah tidak akan membeda-bedakan. Allah bersumpah, siapa saja yang mengikuti engkau dari jin dan manusia, maka api neraka jahanam sebagai balasan yang setimpal bagi kita. Oleh karena itu tak luput manusia dari perbuatan dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah hari sekalian melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya berbuat salah yang bertaubat kepada Allah dengan mencontoh kakek dan nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah zaitun dan tin yang tumbuh di daerah Syam, tempat para nabi dilahirkan, kota Yerusalem yang begitu indah dan penuh keberkahan, di mana Nabi sebelum dimi'rajkan dia berangkat terlebih dahulu ke kota suci tersebut. Kemudian Allah bersumpah dengan bukit Tusaina, di mana Musa menerima wahyu dari sisi Allah. Demikian pula kota suci Mekah yang aman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Dari sini hadirin sekalian, agama Allah semua bersatu. Apa jawaban dari sumpah tersebut? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang seindah-indah, semulia-mulianya. Taqwim dalam bahasa Arab diambil dari kata qama yaqum, yang artinya tegak dan lurus. Kemudian qimah diambil dari kata yang sama, berarti nilai. Qiyam artinya sistem nilai yang lurus. Fi ahsani taqwim, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu pertama kali keluar dari tangannya dengan fitrah yang lurus, baik itu fitrah tauhidnya maupun nilai-nilai yang luhur, yang agung dan mulia, semua tertanam dalam diri manusia, baik bapaknya seorang muslim atau seorang kafir, baik bapaknya seorang yang taat kepada Allah maupun seorang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, tidak akan mampu untuk menodai dan menghapuskan nilai-nilai fitrah yang lurus yang tertanam dalam diri manusia. Oleh karena itu, di tengah-tengah orang-orang yang jahat terdapat orang-orang baik. Di tengah masyarakat yang baik, bahkan di tengah kehidupan para ulama, banyak orang-orang yang bobrok dan rusak. Di tengah-tengah polisi yang dianggap oleh sebahagian orang terlibat dalam berbagai macam praktek yang tidak baik, terdapat polisi-polisi yang soleh, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Begitu pula di tengah-tengah tentara dan militer kita hari sekalian, yang dianggap oleh sebahagian orang terkadang berpihak kepada kezaliman, terdapat orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan soleh. Karena pada dasarnya manusia diciptakan hari sekalian dalam keadaan yang baik dan mulia. Semuanya merindukan kebaikan. Semua merindukan hari sekalian berhias dengan kebaikan. Terkadang kondisi tidak membantu mereka, maka marilah bersama-sama kita berdakwah di jalan Allah, bukan menjudge, bukan menghakimi manusia, tapi mengajak kembali kepada Allah yang kita rindukan. Ramadan merupakan saat-saat yang paling indah bagi kita kembali kepada Allah, agar kita dapat bangkit, memperbaiki kondisi bangsa kita, membangun negeri kita, menyatukan kalimat kita, hingga kaum muslimin bukan lagi sebagai kendaraan politik, bukan lagi sebagai permainan, bukan lagi sebagai bola yang dikejar-kejar pada saat permainan. Selesai permainan mereka dimasukkan ke dalam keranjang kemudian dibuang. Tapi mereka lah hadirin sekalian sebagai orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Bukan mereka yang berkoalisi mengharapkan kursi atau uang,
Tapi mereka justru mengorbankan apa yang ada pada mereka dari harta mereka. Mereka tidak tergiur pada jabatan dan kedudukan, tapi yang mereka tuntut bagaimana kalimat Allah ditegakkan, keadilan dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa, bahkan bukan hanya kaum muslimin, orang-orang di luar Islam pun merasakan keindahan keadilan Islam. Bagikan air, walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Tapi sayang, sungguh sayang, fataqatta'u amrahum bainahum zubur. Ternyata mereka lebih suka memutuskan tali ikatan di antara mereka. Mereka bercerai-berai dengan mengikuti hawa nafsu mereka, bergolong-golongan, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan merasa bangga dengan golongan masing-masing. Mereka lupa mereka berawal dari yang satu. Kenapa mereka harus bercerai-berai? Mereka lupa kepada Tuhan mereka yang tidak meridhai perbuatan mereka. Tapi mereka lebih mengutamakan keridhaan hawa nafsu mereka, walaupun harus terjerumus dalam kemurkaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini merupakan asal usul setiap manusia. Oleh karena itu jangan seorang merasa rendah karena ayahnya seorang kafir, karena ayahnya seorang fasik, karena ayahnya seorang penzina, karena ayahnya seorang penjudi, karena ayahnya seorang narapidana. Ingat, kamu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim. Kamu tidak menanggung dosa orang tuamu. Kamu hidup dengan kesucian, itulah merupakan asal usul. Kalau kamu kembali kepada Allah dan bangkit, kau akan lebih mulia dibandingkan mereka yang lahir dari kalangan orang-orang yang mulia tertinggal kepada Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Bilal bangkit dari kehinaan, Salman Al-Farisi, yang membuat mereka bangkit dan mulia bukan warna kulit mereka, tapi yang membuat mereka bangkit adalah iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Begitu pula kebangkitan bangsa kita bukan oleh pendidikan tinggi, bukan oleh kekayaan, bukan pula oleh uang dan harta yang kita miliki. Hingga sebagian partai beranggapan tanpa uang kita tidak akan mampu untuk berjuang. Ketahuilah, bila Anda dipilih dengan uang, maka Anda lebih rendah dari uang. Anda lebih hina dari uang itu sendiri. Bahkan Anda lebih hina dari kotoran yang keluar dari perut Anda sendiri. Tapi kalau rakyat kita terdidik untuk memilih, menunjuk seorang pemimpin atau calon pemimpin yang adil, yang baik, beriman, walaupun kali ini belum berhasil, tapi ingat, kebenaran tertanam dalam sanubari setiap insan, dan bangsa ini merindukan pemimpin-pemimpin yang adil, yang peduli kepada mereka dan menyayangi mereka. Thumma radadnahu asfala safilin. Kata thumma dalam bahasa Arab menunjukkan masa yang lama dan jauh, dan menjelaskan juga hadis sekalian di baliknya ada sebab dan akibat. Manusia yang diciptakan dalam keadaan suci, lurus dan begitu indah, tapi ternyata dia merusak dirinya. Dia bukan mengikuti jalan Allah dan petunjuknya, bukan beriman dan mengerjakan kebajikan untuk memelihara kesuciannya, tapi dia ingkar dan melakukan kejahatan. Akhirnya kami terbalikan dirinya dari tempat yang begitu mulia menuju tempat yang paling rendah dan hina. Dia seorang yang merdeka, rela untuk membuat dirinya menjadi seorang budak, seorang yang diciptakan dalam kesucian. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pasangan hidup yang baik dan suci melalui pernikahan, tapi dia tidak tergetar hatinya bersama istrinya, tapi semangat dan gairahnya menggebu di saat menyaksikan seorang pelacur yang dipenuhi dengan pupur-pupur yang busuk, rendah dan hina. Kita lihat bagaimana dia memilih kehinaan, padahal Allah mengajarkannya kesucian dan kemuliaan. Allah membimbing dirinya untuk berusaha dengan usaha yang baik, yang halal, yang tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Justru dia memilih usaha yang merugikan dan menghancurkan bangsanya. Bukankah ini kehinaan? Thumma radadnahu asfala safilin, dari kondisi yang mulia sesuai dengan amal perbuatannya kami terbalikan menuju tempat yang hina. Tapi ada di antara manusia justru yang tidak rela untuk menerima kehinaan walaupun tubuh terpotong-potong.
walaupun diasingkan, walaupun disisihkan, asal dia jangan disisihkan dari Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang terbebas dari kehinaan hanyalah orang yang beriman kepada Allah, yang selalu ingat padanya. Karena orang yang ingat pada Allah tak akan pernah mengalami kehinaan. Tapi orang-orang yang lupa kepada Allah di tengah-tengah kebesarannya sebenarnya berada dalam kehinaan dan kerendahan. Hanya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan amal soleh, mereka orang yang terjaga, terpelihara fi ahsani taqwim. Setelah itu Allah bertanya dengan pertanyaan yang amat indah. Setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah sediakan bagi mereka ganjaran balasan yang tidak akan pernah putus di dunia dan di hari akhir. Fama yukadzibuka ba'du. Apa yang membuat engkau ingkar, mendustakan ad-din, pembalasan? I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Berbuatlah sesuka hatimu, sesuai dengan perbuatanmu kau akan menerima balasannya. Apa yang membuat engkau mengingkari keadilan Allah dalam hukuman dan pembalasan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pemberi keputusan, maha bijaksana lagi maha. Allah tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada hambanya, karena kezaliman perbuatan hamba yang lemah dan hina. Sedangkan yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, dia akan membalas orang yang berbuat kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Sedangkan perbuatan buruk akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Maka wahai kaum muslimin, wahai bangsa yang besar, bangsa yang mulia, yang mendapatkan anugerah kenikmatan yang begitu banyak, mari kita kembali kepada Allah. Mari persiapkan diri kita di bulan Ramadan. Kita bersatu dalam agama Allah. Selesai Ramadan masuk ke dalam hari raya Idul Fitri, hari kebangkitan manusia ke dalam fitrahnya. Mari kita mengabdi kepada Allah dengan memperbaiki lingkungan kita, meluruskan kehidupan bangsa kita, yang menjadi pejabat-pejabat yang adil dan lurus, yang menjadi ulama menyampaikan amanat Allah tanpa takut dan menyelewengkan dari kebenaran. Demikian pula anggota kepolisiannya, TNI-nya. Kita kalau semua bersama-sama turut, sekejap mata negeri ini akan mengalami perubahan. Semoga Allah mengabulkan doa perjuangan kita dan membantu dalam semua sepak terjang kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, karena kita begitu lemah di hadapan hawa nafsu kita. Tapi kita berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita semua untuk bangkit, untuk tegak lurus berjalan di atas agamanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi perjalanan kita, melindungi kita dari syaitan yang terkutuk. Demikian pula membuat kita selalu insaf, sadar di hadapan tipu daya hawa nafsu kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين المسلمين اللهم اجعل يا ربنا اجعل بلدنا هذا بلدا عامرا معمورا يا ربنا بعبادك المتقين المؤمنين المحسنين المصلحين واهدنا صراطك المستقيم واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء